Sejak April 2020, perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan sepi aktivitas seni dan budaya. Akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, tak ada lagi pertunjukan pencaksilat, lenong, hingga pedagang yang menawarkan kuliner khas Betawi. Namun sejak Pemprov DKI Jakarta memutuskan kembali menerapkan PSBB transisi pada 12 Oktober 2020, unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan pun kembali dibuka untuk umum. Pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan menerapkan sejumlah protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, seperti pengunjung wajib menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta melakukan cek suhu tubuh. Selain itu, pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan juga membatasi kapasitas pengunjung dalam ruangan. Kita di sini untuk pengunjung museum sih kita mengikuti aturan dinas ya, kalau museum waktunya dibuka kita buka, kalau ditutup memang harus tutup kita tutup. Cuman kalau untuk protokolnya itu kayak biasa, tamu datang pertama di suhu dulu, lalu cuci tangan, terus tetap jaga jarak seperti itu. Terus kita membatasi jumlah pengunjungnya. Dari sebelumnya berapa sekarang jadi berapa? Kayak misalkan dari sebelumnya 50, sekarang itu hanya 25 gitu. Kita buka dari jam 9 sampai jam 3. Tiap hari Mbak? Selasa sampai Minggu, karena kalau Senin kita tutup. Unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi juga mengatur pedagang yang berada di kawasan Setu Babakan. Sekitar 325 pedagang tenda yang mayoritas menawarkan kuliner Betawi seperti dodol dan bir peletok diizinkan berdagang dengan menerapkan sistem ganjil genap. Agar para pedagang di kawasan Setu Babakan patuh menjalankan protokol kesehatan di saat beroperasi, unit pengelola kerap melakukan sosialisasi mengumpulkan perwakilan pedagang. Mulai Sabtu 17 Oktober 2020, pedagang kembali berjualan dengan sejumlah aturan ketat. Hari ini kita memberikan pengarahan kepada pedagang supaya sungguh-sungguh mematuhi ini. Karena mereka sudah merasakan begitu terjadi peningkatan COVID, perkampungan budaya Betawi khususnya kawasan Setu Babakan yang ditutup, mereka merasakan dampaknya, nggak bisa berdagang, pengunjung nggak boleh datang. Nah ini pun begitu ya, kalau para pedagang, masyarakat sekitar, pegawai tidak bersama-sama mentaati prosedur ini, maka kita akan menerima dampaknya, yaitu ditutup kembali. Tentu kita berharap setelah masa transisi ini lanjut ke masa normal. Para pedagang berharap pandemi COVID-19 segera berlalu dan kawasan perkampungan budaya Betawi kembali ramai didatangi wisatawan lokal dan mancanegara. Lebih ketat lagi yang kita pakai ya, terutama ya instruksi dari gubernur ya, dari pihak UPK juga gitu. Kita tetap protokol 3M-nya digunain, terus sama sosialisasi untuk maskernya, cuci tangannya, sama menjaga jaraknya. Iya, ganjil genap. Ganjil genap itu tujuannya untuk agak jarak untuk sama-sama pedagang gitu. Oh, tetap kita dari tempat duduknya nggak boleh pindah-pindah, terus dari jaga jarak, dari satu bangku hanya untuk satu pengunjung, satu meja satu pengunjung. Tanggal 20 itu hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Kita buka, besok dibuka, tapi tentu dengan memperhatikan protokol COVID-19. Oh, kesehatan. Kesehatan. Contohnya apa, Bang? Itu jadi kalau datang ke sini itu harus pakai masker. Harus pakai masker. Nah, kalau pakai masker, Bang? Lah, didenda, itu ada pergubnya. Pergub 51 tahun 2020. Kalau kagak pakai masker didenda 250.000. Waduh. Perkampungan budaya Betawi Setu Babakan sebagai pilihan para wisatawan lokal maupun mancanegara memiliki potensi dan daya tarik luar biasa. Wisatawan dapat menikmati 3 objek wisata sekaligus, yaitu wisata budaya seperti pagelaran tari dan musik, wisata air seperti kano dan memancing, serta wisata argo. Saat ini perkampungan budaya Betawi Setu Babakan belum seramai biasanya. Para pelaku seni budaya serta pedagang kuliner khas Betawi
masih berjuang di tengah pandemi. Protokol kesehatan melalui gerakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak wajib dipatuhi agar kita semua bisa mengakhiri masa pandemi COVID-19 ini. Yulia Horisman, Ori Salvian, Jawa Pos TV. Saat ini semua pihak sedang bekerja sama untuk menuntaskan pandemi COVID-19 dari Indonesia. Pandemi ini telah memukul semua sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali seni dan budaya. Saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardana, berikut ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardana. Apa kabar Pak Iwan? Kabar baik, terima kasih. Sehat selalu ya Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Pak, di tengah pandemi ini apakah semua kegiatan seni budaya kemudian pembinaan komunitas terhenti akibat pandemi Pak? Tidak sama sekali, kegiatan tetap berjalan dengan baik dan normal. Cuma memang ada perubahan sistematika pelayanan dan kegiatan-kegiatannya. Yang tadinya sifatnya festival, kegiatan berkerumun di luar, sekarang lebih mengarah kepada pemanfaatan teknologi. Lebih secara virtual? Lebih virtual. Oke. Pak, kalau kita bicara tidak ada pandemi, sebenarnya event yang udah disusun, kemudian ini ada berapa banyak dan dampaknya bagi para seniman ada berapa banyak yang pada akhirnya tidak bisa mentas? Ya, memang kami sudah berhitung ya, bahwa pada posisi kegiatan kami di tahun 2020, kami pada awalnya confident bahwa kita akan melaksanakan kegiatan hampir 300 kegiatan dalam setahun gitu ya, dengan kecukupan pembiayaan yang ada, sehingga kami sangat percaya diri untuk bisa melakukan kegiatan yang bisa memanjakan para seniman, pekerja seni dan juga budayawan untuk melakukan kegiatan berekspresi, berkesenian. Tapi setelah kegiatan itu kita berjalan, tiba-tiba ya ada kondisi pandemi COVID-19 di tahun ini, bulan Maret. Target kami sebenarnya bisa mencapai 26.000 orang, itu para pekerja seni dan budaya ikut terlibat di dalamnya. Mungkin karena posisi yang ada agak berkurang, karena aktivitas di luar berubah menjadi lebih ke virtual dan kegiatannya lebih daring lah, pakai penggunaan internet dan lain-lain. Ini kan tidak semua juga seniman pada akhirnya bisa diakomodir dengan virtual Pak, dan mungkin ada juga yang tidak melek teknologi. Ini ada apa cara kemudian yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan agar semua seniman ini bisa diakomodir sama-sama di tengah pandemi bisa tetap berkarya? Seniman ini kan banyak jenisnya, sehingga memperlakukannya pun tentu harus punya cara masing-masing gitu ya. Nah, khusus untuk kondisi seperti ini, tentu saja penggunaan teknologi menjadi lebih kuat. Sehingga kami mengadakan kerjasama dengan misalnya platform e-commerce untuk melakukan pelatihan transaksi bisnis kepada para pekerja atau seniman, pekerja seni dan budayawan itu. Misalnya beberapa bulan lalu, bulan April, Mei, itu ada pelatihan seniman go online namanya. Misalnya para perupa bisa dilatih beberapa hari, kemudian mempelajari bagaimana melakukan transaksi bisnis melalui media online. Itu kerjasama dengan Jakarta Turisindo, Shopee, Tokopedia, nah itu kayak begitu-begitu. Sehingga pelatihan seniman go online ini bisa berjalan dengan lancar, dengan tujuan para pekerja seni itu lebih percaya diri dengan kondisi situasi pandemi COVID ini. Bukan berarti mereka harus diam di rumah, mereka tetap berkarya di rumah. Mereka bisa melakukan, mengeluarkan ekspresi, ide, cipta, karya, mereka kerjakan. Dan itu telah terjadi.
Dan apa yang kita laksanakan sampai dengan saat ini, situasinya makin lama sudah terbiasakan. Tantangan kami tentu saja kepada para pekerja seni yang memang, mohon maaf, itu senior, sehingga perlu pelatihan khusus. Mudah-mudahan ke depan itu akan tambah banyak. Tapi memang generasi seniman pekerja seni kita di Jakarta ini makin lama makin banyak. Dan khususnya pada generasi muda. Misalnya di teater tuh banyak sekali angkatan mudanya. Pak, kemudian ini ada program-program kerja yang bergeser tidak Pak, dari semula program yang lebih keluar, sekarang fokusnya membantu para seniman ini, misalnya apa bantuan yang konkret diberikan bagi mereka Pak? Ya memang ada pergeseran itu ya. Jadi tadinya kita melaksanakan kegiatan misalnya festival seni dan budaya, Jakarta Karnaval. Ya. Terakhir tuh kita sempat di Januari Februari itu ada festival Imlek. Itu kegiatan-kegiatan kita di awal-awal. Tapi setelah ada memahami situasi pandeminya sekarang, tentu saja berubah. Sehingga kegiatan yang tadinya di luar, kita tekan bahkan sampai ke titik nol. Kenapa? Untuk menjaga bahwa kondisi pandemi ini jangan sampai malah membuat penyebar luasan yang tidak terkira di wilayah area Jakarta. Khususnya dalam kegiatan berkerumunan. Tapi mesti dikasih penjelasan, yang namanya pekerja seni nggak bisa diam di rumah aja. Ya. Mereka tetap muter, idenya tetap jalan. Nah itu tantangan buat Dinas Kebudayaan untuk melaksanakan kegiatan apa saja. Keluarlah webinar, web seminar, kemudian diskusi publik, live virtual tour museum. Itu kita kerjakan supaya tetap masyarakat itu bisa menikmati pelayanan dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melalui media yang berbeda. Yang tadinya mereka berkunjung, sekarang cukup menikmatinya dengan live virtual, misalnya di museum atau di gedung pertunjukan. Itu bisa dibilang kenormalan baru Pak ya? Ya, ini tatanan normal baru, betul. Oke. Pak, berikutnya program kesenian apa sih, seni budaya apa yang akan dinikmati oleh masyarakat dalam waktu dekat dari Dinas Kebudayaan? Dalam waktu dekat, kalau nggak salah minggu besok kita ada partisipasi di Pekan Kebudayaan Nasional. Jadi itu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau nggak salah itu ya. Dan kita berpartisipasi, itu bentuknya kegiatannya apa saja. Nanti kalau nggak salah itu kegiatan permainan tradisional. Itu kita laksanakan minggu depan. Kemudian penyewaan pakaiannya tidak usah dari kami. Kemudian mereka melakukan kegiatan dan saya pikir waduh, nyaman kok kerjanya sama mereka, karena mereka orang-orang yang bisa memahami bahwa situasi pandemi seperti ini menjaga bahwa kondisi ini kondisi bersama, mereka patuh dan taat untuk tidak melakukan kegiatan berkerumun di luar. Itu yang membanggakan buat para pekerja seni kita. Pak, sejauh ini kita sudah masuk ke PSBB transisi di DKI Jakarta. Apa kemudian protokol kesehatan masih tetap sama seperti yang dulu atau ada perubahan-perubahan sedikit Pak Ya. yang diterapkan? Secara prinsip kami kan memang mengikuti aturan yang digariskan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Kebudayaan itu mendapat amanah untuk menjalankan transisi normal di masa yang terbaru saat ini adalah lebih mengedepankan pendataan. Di mana misalnya para pengunjung yang datang ke museum selain kalau dulunya cukup di cek suhu badannya, temperaturnya, sekarang diminta untuk menulis data, nama, dan kelengkapannya. Tujuannya bukan apa-apa, untuk bisa mengetahui nanti tracingnya beliau ada di mana, yang bersangkutan ada di mana, kegiatan-kegiatannya bila mana, mudah-mudahan jangan sampai, tapi kalaupun ada dia ada di situ. Kemudian kalau memang ada acara di situ juga, kalau mereka repot, kami biasanya datang KTP-nya dititipkan di pintu masuk misalnya. Kemudian dia menikmati, diganti dulu dengan tanda pengenal, mereka masuk menikmati museum. Setelah selesai di museum, bisa mengambil kembali ID card atau KTP-nya atau SIM-nya. Gitu. Jadi perbedaannya itu. Kemudian tentu saja pelayanan kami tidak boleh lepas dari yang namanya hygiene gitu ya. Jadi mereka menggunakan masker, mereka harus tetap menjaga protokol kesehatan, mengingatkan, itu tugas kita semua. Oke. Setelah ini kita akan membahas Pak Iwan masih soal sosialisasinya seperti apa sih agar
dari budaya ini juga bisa, dari seni budaya bisa membantu pemerintah untuk sama-sama sosialisasikan protokol kesehatan 3M, dan nanti juga ada warga yang bertanya ke Bapak ini langsung. Oh boleh. Jangan kemana-mana, tetap di Bersatu Melawan Corona. Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona dan masih bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana. Pak, di tengah pandemi seperti saat ini, apakah seni dan budaya itu masih penting nggak sih untuk masyarakat di tengah pandemi? Apa pentingnya kita masih tetap berkesenian di tengah pandemi ini, Pak? Justru kita memberikan kesempatan, ruang, dan waktu kepada masyarakat untuk melakukan ekspresi berkesenian dan berkebudayaan lebih banyak. Kenapa? Justru mereka media berekspresinya ini harus diberikan tempat atau fasilitas oleh pemerintah. Sehingga potensial-potensial yang justru nanti merugikan masyarakat itu atau merugikan pemerintah itu tidak terjadi. Makanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih mengedepankan research based policy. Artinya kebijakannya itu lebih diawali dengan kegiatan-kegiatan riset, pendataan, evidence, pembuktian untuk menjaga kenyamanan warga masyarakatnya. Khususnya juga Dinas Kebudayaan dalam dengan pekerja seni ini juga harus menjaga dengan adanya social distancing ini kan berpengaruh sekali dengan kedepannya. Secara teoritis social distancing itu kan ada laddernya, ada tingkatannya. Dan bisa berpotensial kepada namanya social unrest atau keresahan atau kecemasan sosial. Sehingga yang dibahas oleh kita atau yang dikerjakan oleh kita, bagaimana mengelola social unrest ini supaya tidak berpotensi ke tingkat yang lebih tinggi. Khususnya kepada para pekerja seni dan budaya. Dan kami melakukan riset itu. Sehingga kebijakan-kebijakan kami bagaimana mengelola pertunjukan, kemudian bagaimana melakukan virtual museum, itu basisnya adalah riset dulu. Dan relatif sampai saat ini aman-aman saja, alhamdulillah. Ya, jadi di tengah kita lagi stres semua nih soal pandemi, Pak, ya, semua terkena dampak, tetap bisa berekspresi. Tetap harus lewat bisa. seni, tidak boleh mati. Tidak boleh mati. Oke, Tidak. Pak, ini kita kembali lagi soal protokol kesehatan, ada SKB 2 Menteri. Ini penerapannya seperti apa sih, Pak, SKB 2 Menteri ini di lapangan? Ya, SKB 2 Menteri ini kan memang menunjukkan bahwa kondisi saat ini sangat serius. Dan ini harus diterjemahkan dengan baik oleh para pelaksananya, yaitu kami-kami ini. Seperti di Dinas Kebudayaan, umumnya misalnya memberikan pelayanan gedung, pertunjukan, museum. Kemudian beberapa kawasan yang kami kelola, itu harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dalam tatanan normal baru, tentu saja kita lebih menjaga supaya tidak menjadi ya potensi ke depan yang lebih klaster baru yang bisa berbahaya. Misalnya gini, kita tentu saja secara higienitas kita siapkan fasilitas mencuci tangan, sabun dan lain, itu wajib ain lah itu semua harus punya itu. Setiap fasilitas museum harus ada. Kemudian kita harus punya termometer gun. Kemudian lagi kita menyediakan sarana cuci tangan, lap dan lain-lain. Kemudian di dalam gedung bagaimana? Karena dalam gedung juga potensialnya besar kan. Ya. Kapasitasnya kita kurangi. Supaya apa? Supaya mereka jaraknya tidak terlalu dekat. Ada jarak. Kalau sekarang itu kebijakannya 1,5 meter. Dan kapasitasnya itu maksimum 50%. Maksimum. Sebisa mungkin kurang dari situ. Kemudian selain kapasitas pengunjung, juga durasi pertunjukannya. Karena dia tempatnya misalnya indoor, treatmentnya beda dengan outdoor. Kalau di indoor, dia tidak boleh lebih dari 120 menit. Untuk menjaga, ya jangan sampai ini, karena namanya ruang tertutup, ada saja yang potensi itu. Kemudian, untuk lansia di atas 60 tahun tidak boleh ikut di dalam kegiatan. Hamil tidak boleh. Kemudian anak-anak di bawah usia 5 tahun juga tidak boleh. Artinya tidak boleh masuk ke dalam gedung pertunjukan.
Dan juga kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan atau aktivitas berkesenian. Kenapa? Ya kita ingin menjaga mereka tetap nyaman. Kan kalau anak-anak kasihan tuh, ya mereka belum tahu ngerti, kemudian ibu bapaknya kerepotan sendiri gitu. Itu kurang lebih. Kemudian lagi ada fakta integritas, ini yang baru. Fakta integritas. Misalnya ada kegiatan sudah durasi 20 menit, fakta integritas itu untuk menyampaikan keyakinan kepada kami Dinas Kebudayaan bahwa apa yang dikerjakan oleh pihak penyelenggara atau panitia mematuhi protokol kesehatan yang dikerjakan. Jadi harus dipatuhi, patuh, taat dengan aturan itu. Maklumat Kapolri juga masih kita kerjakan, gitu. Itu salah satu pertimbangannya. Oke. Pak, bagaimana kemudian Dinas Kebudayaan DKI ini memastikan bahwa protokol kesehatan ini dijalankan sampai ke tingkat bawah, tidak ada yang melanggar? Yang mengawasi siapa Pak kemudian? Nah ini menarik. Ternyata komunitas Betawi itu atau komunitas seniman itu hebat-hebat. Dan mereka saling punya bonding kekeluargaan yang sangat baik. Kalau mereka ada hal-hal yang sekiranya satu kelompok gitu tidak melakukan kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan, dengan sendiri mereka menegur. Dan kami juga kan punya wilayah, punya suku dinas, dinas kebudayaan, di bawahnya ada suku dinas di masing-masing kota, wilayah juga ikut memonitorin. Bekerja sama dengan tingkat wali kota tentu saja, di wali kotanya masing-masing. Sedangkan di unit pengelola museum, unit pengelola gedung pertunjukan, mereka punya kebijakan masing-masing. Tentu saja berinduk kepada kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi secara terpusat. Kami menerjemahkannya menyesuaikan dengan kondisi pelaksanaan pelayanan di tempat kami masing-masing. Saya rasa sih itu tidak ada yang harus dikhawatirkan. Kami semua siap. Oke. Pak Iwan, setelah ini ada warga bertanya. Kita simak sama-sama ya Pak ya, Boleh. warga bertanya. Untuk Bapak Dinas Kebudayaan DKI, Ane mau tanya nih, selama pandemik ini kan hiburan lenong di Setu Babakan tidak tampil lagi. Nah, boleh nggak ditampilkan lagi seperti dahulu? Terus kalau ada protokol yang mesti disiapkan apa aja gitu. Saya sebagai pedagang di Setu Babakan ya, bagaimana caranya agar banyak pengunjung yang datang ke sini. Nah, bagaimana kalau nantinya di atas ini ya di Kelola Betawi ini kita banyak acara seperti lenong, jaipongan, gambang kromong, gambus. Pokoknya khas-khas Betawi deh, agar kita juga pedagang jadi ramai pengunjungnya juga kan gitu. Oke Pak Iwan, itu ada dua warga yang bertanya, warga dari Setu Babakan. Yang pertama adalah soal kapan kegiatan berkesenian seperti lenong itu diperbolehkan lagi Pak? Dan kalau diperbolehkan, protokol kesehatannya seperti apa sih? Oke, ini pertanyaan menarik dari Setu Babakan. Karena Setu Babakan merupakan salah satu kawasan atau pusat perkampungan budaya Betawi. Yang memang diyakini oleh semua masyarakatnya bahwa aktivitas berkesenian di Setu Babakan merepresentasikan kebudayaan di masyarakat Betawi. Kami bukan berarti nggak boleh. Kapan saja boleh, maupun indoor maupun outdoor. Itu boleh, cuma harus mematuhi protokol kesehatannya. Dan itu ada pemantauan pengawasannya oleh kami. Kalau ada dari masyarakat, sekarang malah ada kegiatan. Kemarin ada kegiatan donasi dengan virtual, kemudian juga masyarakat kesenian bikin acara kegiatan di Setu Babakan juga. Kemudian ada bantuan donasi dari masyarakat langsung umum pada saat pelaksanaan itu berjalan. Jadi kalau ada salah satu warga dengan senang hati kami Ngelenong boleh Pak ya? Boleh, tapi protokol kesehatannya tetap harus kita patuhi. Misalnya begini, tidak boleh terlalu banyak pengunjung yang melihat. Artinya kapasitas kami kita batasi, kemudian harus memenuhi persyaratan dulu sebelum mengikuti kegiatan operasional di sana. Misalnya mau kegiatan ngelenong, ya tentu saja para pesertanya, para pemainnya harus melalui proses dulu, diyakini dulu bahwa mereka sehat gitu. Dan lain-lain lah yang saya pikir warga nyaman lah, tetap nyaman boleh. Memang mereka melihat kok nggak seperti dulu ya, nah, itu masih begitu pasti ada. Nah inilah yang disebut
penyesuaian, harus beradaptasi dengan situasi tatanan normal baru. Itu yang harus kita hormati, Pak. Jadi kapan boleh silakan ya Pak ya. Boleh. Asal berizin dulu. Berizinnya Berizin. langsung ke Dinas Budaya. Bisa dengan Dinas Kebudayaan karena kami punya hotline-nya juga, atau langsung kepada unit pengelola museum. Karena itu lahan area Setu Babakan milik warga. Istilahnya warga tuh milik masyarakat, semua boleh melakukan kegiatan ekspresi kesenian. Oke, Pak, pertanyaan kedua ini terkait dengan ini sudah PSBB transisi. Nah, kemudian akankah nanti kembali berjalan normal lagi, terutama kegiatan seni budaya, atau gimana nih Pak, masyarakat di Setu Babakan bisa membantu bersama-sama supaya bisa normal, tidak lagi dikembalikan ke PSBB yang seperti awal? Betul, memang ini yang diharapkan kita semua termasuk Dinas Kebudayaan ya, karena biar bagaimanapun masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan atau menikmati sajian-sajian berkesenian dan berkebudayaan di Jakarta. Itu tugas kita. Tapi biar bagaimanapun ada hal-hal yang jauh lebih penting dari situ. Dan kita harus patuh. Misalnya kegiatan yang mestinya masih tetap pandemi COVID begini, ya jangan dipaksakan untuk melakukan kegiatan pagelaran, festival yang sifatnya tetap mengadakan berkerumunan. Kami tetap menganggarkan dengan situasi kondisi yang ada. Tapi mungkin pembiayaannya tidak perlu untuk keluar rumah. Walaupun pada masa-masa tertentu kami sudah persiapkan juga untuk anggaran tahun 2021 kegiatan di luar. Karena mudah-mudahan kita nggak ada yang tahu kapan ini bisa selesai kan. Mudah-mudahan ini sudah ada perubahan, kembali normal yang lebih baik. Tentu saja kami sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan itu. Insya Allah doa saja. Imbauan buat para seniman, buat masyarakat untuk sama-sama taati protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Silakan Pak. Para pekerja seni yang kami banggakan, program 3M adalah bagian dari keseharian kita yang mesti kita kerjakan. Menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker, akan menjadi bagian keseharian kita setiap waktu sampai dengan pandemi seperti ini tidak lagi melanda negeri kita. Jakarta harus siap, Jakarta harus sehat, kuat, dan tangguh. Untuk itu, masyarakat pekerja seni dan budaya, terima kasih sudah menjalankan kegiatan dan program 3M ini. Mudah-mudahan kita terus bersama dan silaturahmi yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iwan atas waktunya. Kita berharap pandemi segera berlalu. Kegiatan berkesenian juga seperti tadi harapan masyarakat, Setu Babakan bisa menggelar lagi seni pertunjukan lenong misalnya. Amin ya Allah. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Bersatu Melawan Corona. COVID-19 nyata, kita wajib waspada. Ingat pesan Ibu, gerakan 3M. Kita wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikianlah episode Bersatu Melawan Corona kali ini. Kita jumpa lagi di episode lainnya. Sampai jumpa.